Ada juga beberapa kriteria yang jika kita termasuk dalam ini, kita dipastikan tidak akan lolos gelombang prakerja, teman-teman. Nah, dan di akhir, teman-teman, buat teman-teman alumni peserta prakerja, mungkin ada yang belum cek dashboard, ada yang berubah, teman-teman. Itu adalah saldo evaluasi kita. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang ada lagi nih program kartu prakerja, di mana sekarang ada info terupdate, teman-teman. Untuk teman-teman yang daftar prakerja tahun ini, ada beberapa kriteria yang dipastikan jika kalian, salah satunya, kalian tidak akan lolos gelombang prakerja sampai kapanpun, teman-teman. Dan di sini kalian wajib tahu agar kalian tuh tidak shock nanti ini, kalian bisa mempersiapkan diri. Atau mungkin keluarga kalian, jika memang ada yang mendaftar tapi masuk dalam kriteria ini, jangan berharap terlalu besar untuk lolos, karena kemungkinannya 99% akan gagal atau tidak lolos terus, teman-teman. Jadi teman-teman wajib tahu kriteria ini agar kalian bisa menghindarinya. Dan juga ada update sedikit mengenai teman-teman alumni prakerja, ada info sedikit ya saya infokan. Lalu juga beberapa hal untuk tips teman-teman kartu prakerja yang baru gabung di tahun ini. Jadi pastikan kalian simak sampai selesai agar infonya lengkap, juga kalian dapat ini tuh clear, teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali terus mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang yang pastinya berguna banget untuk kita, teman, menambah pasien kita pandemi seperti ini dari rumah cukup dengan smartphone, dan sudah banyak terbantu dengan aplikasi-aplikasi yang saya berikan, teman-teman. So, buat teman-teman, pastikan kalian stay tune. Nah, teman-teman, jadi ini ada beberapa info penting ya mengenai syarat terbaru untuk program prakerja, teman. Selain sekarang adalah aturan baru di mana dalam satu KK itu maksimal adalah 2 NIK yang bisa lolos gelombang prakerja. Kalau untuk daftar itu semua bisa, kalian punya anggota ber-6 misalnya, 2 orang tua, 4 anak-anak, daftar semua bisa. Tapi ketika ada 2 yang sudah lolos, yang 4 ini dipastikan akan gugur atau nggak akan pernah lolos di gelombang-gelombang selanjutnya. Kalau sudah dibatasi, jadi nggak bisa lagi untuk lolos dan menerima benefit dengan tujuan kesetaraan untuk penerima prakerja. Jangan sampai menumpuk di satu keluarga saja, sedangkan keluarga itu sama sekali nggak dapat program prakerja. Itu tujuannya jadi bagus ya, agar merata dan juga lebih adil, teman-teman. Kemudian, selain itu, ada juga beberapa kriteria yang jika kita termasuk dalam ini, kita dipastikan tidak akan lolos gelombang prakerja, teman-teman. Yang pertama ya, yaitu adalah kalian adalah peserta penerima prakerja tahun lalu. Jadi sudah dipastikan, emang selalu pasti, teman-teman, dimana buat yang sudah tahun lalu itu dapat program prakerja, itu kalian nggak bisa daftar lagi, termasuk teman-teman yang kemarin itu dinonaktifkan karena melewati batas pembelian paket pertama, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalian yang sudah lolos tahun lalu itu nggak bisa lagi, termasuk yang sudah dinonaktifkan. Dan nanti di next video saya akan buatkan bagaimana cara membeli pelatihan yang cepat, mudah, dan juga sertifikatnya cepat keluar, jadi insentif cepat masuk ke dashboard. Jadi nanti setelah pengumuman lolos prakerja, kemudian juga bisa beli pelatihan, saya akan memberikan tutorial lengkapnya bagaimana cara membeli pelatihan yang saya rekomendasikan untuk kalian ikuti, dan juga dengan ada kunci jawaban akan lebih mudah untuk menjalankan atau menyelesaikan pelatihan pertama. Begitu, karena pelatihan pertama adalah pelatihan yang paling penting untuk kelancaran kita insentif cair di program prakerja ini. Oke? Nah, kemudian selain kalian bukan penerima tahun lalu, juga adalah untuk teman-teman yang sebagai penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Jadi kayak program PKH, program bantuan BLT, itu kemungkinan yang dari Kemensos itu kalian juga tidak akan bisa lolos prakerja karena datanya sudah sinkron. Jadi ketika NIK terbaca, kalian sudah menerima bantuan dari DTKS, kalian otomatis gugur, jadi nggak bisa untuk lolos di gelombang prakerja, teman-teman. Kemudian selain dari DTKS juga sebagai yang sudah menerima BLT subsidi upah atau BSU subsidi upah dari BPJS Tenagakerjaan, itu juga dipastikan tidak akan lolos di tahun ini. Jadi buat yang tahun lalu pun sudah mulai fair, walaupun di awal-awal tahun itu ada yang bisa dapat dua-duanya, dapat prakerja, dapat juga subsidi upah. Tapi di sejak gelombang ketiga keempat di bantuan subsidi upah itu sudah nggak bisa lagi untuk penerima prakerja nggak dapat subsidi upah, pun juga sebaliknya. Dan sekarang itu dilanjutkan, jadi buat teman-teman yang kemarin tahun lalu itu masih bekerja di kantor, di perusahaan, dan dapat BSU, itu harapannya sangat-sangat kecil untuk lolos, kecuali memang ada
sistem yang error, sehingga kalian lolos dan kalian terbaca tetap bisa menerima prakerja teman-teman. Tetap ada kemungkinan kecil ya, 1% teman-teman. Berikutnya, juga untuk teman-teman yang sudah dapat bantuan BPUM atau bantuan produktif usaha mikro. Jadi yang 2,4 juga kalian dipastikan nggak bisa dapat prakerja tahun ini teman-teman. Seperti itu. Jadi adil sih adil, tapi nggak adil kenapa? Karena bantuannya hanya sekali aja 2,4, sedangkan kita perlu hidup selama 1 tahun teman-teman. Setahun lebih malah. Jadi sebenarnya sih nggak dibilang cukup, ya pasti nggak cukup ya. Tapi kalau dibilang adil ya nggak adil, dibilang nggak adil juga, biar semua merasakan bantuan 2,4 juta. Karena kita cek pun kebanyakan bantuan tersebut terfokus dengan total bantuan 2,4 juta untuk setiap orangnya teman-teman. Seperti itu. Jadi sudah aturannya, jadi buat teman yang sudah dapat DTKS, bantuan dari Kemensos, subsidi upah, dan juga bantuan produktif UMKM, kalian dipastikan tidak akan dapat prakerja tahun ini, dan alias kalian gugur, nggak akan bisa lolos teman-teman. Seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pejabat negara. Ya, jadi kalau kalian sebagai perangkat desa, kemudian juga anggota dewan, anggota ASN, itu juga dipastikan kalian nggak bisa untuk lolos gelombang prakerja. Lalu ada yang bertanya, Kak, kalau saya didaftarin sama teman saya itu boleh nggak atau sah nggak? Itu sah-sah saja selama teman-teman yang ngasih data itu emang ikhlas dan juga dia sudah setuju untuk datanya diketahui dan juga dibantu untuk mengisi surveinya atau mengisi untuk melakukan pendaftarannya. Jadi sudah sepakatan dan itu sudah setuju dari kedua belah pihak teman. Jadi tidak sembunyian. Jadi jangan sampai si A ini mendaftarkan si B tapi si B nggak tahu, akhirnya jadi problem. Itu dilarang karena emang di aturan pun juga ada pengaturan di pasal sebelumnya pernah saya baca di mana itu kita bisa meminta bantuan orang lain untuk membantu kita melamar prakerja selama itu kita dapat persetujuan dari si yang punya data. Jadi buat joki-joki, selama kalian itu emang diminta tuh tolong dan juga sudah deal, itu masih sah-sah aja ya, nggak ada sanksi. Kecuali kalian mencuri data orang atau kalian daftarkan dan juga kalian hack atau kalian mungkin menyabotase datanya, itu mungkin ada bidang lain teman-teman, seperti itu ya. Nah, dan di akhir teman-teman, buat teman-teman alumni peserta prakerja, mungkin ada yang belum cek dashboard, ada yang berubah teman-teman. Itu adalah saldo evaluasi kita cair, tapi cairnya ke rekening kas negara teman-teman. Jadi sudah 0 sekarang ya. Jadi kalau mau cek, buat yang kemarin sisa insentifnya itu masih lagi sekian, itu sudah 0 sekarang dan sudah kembali ke kas negara, sudah benar-benar kembali untuk angkanya. Jadi sudah tidak ada apa lagi, kecuali teman semua yang belum download sertifikat prakerja. Saran saya download sekarang, kita nggak tahu sampai kapan kita bisa akses dashboard prakerja kita. Jadi biar lebih aman, in case nanti sudah mulai normal, bisa kerja, kita bisa print berwarna, juga kita bisa lampirkan sebagai supporting saat kita melamar kerja teman-teman. Kita lumayan banget dapat pelatihan gratis dari pemerintah dan dari pemerintah, dan juga apalagi kalau memang cocok dengan bidang yang kita lamar, seperti itu. Oke teman, jadi itu infonya. Jadi ringan-ringan aja, nggak usah terlalu berat. Jadi untuk update lain juga bisa cek video sebelumnya, man, ada banyak banget mengenai prakerja, mengenai jadwal prakerja, estimasinya, kuotanya, kapan pengumuman prakerja, kemudian juga sambil menunggu kalian gabung gelombang, apa yang kalian lakukan sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalian bisa cek di link di atas ini, ataupun juga di deskripsi di bawah teman-teman. Jadi teman semua, itu infonya, semoga manfaat. Kalau suka, silahkan kalian like dan juga kalian share info ini. Mungkin ada yang belum tahu, jadi mereka terbantu dengan info yang kalian berikan teman-teman. Dan juga buat yang belum subscribe, saya remind lagi dan saya juga sangat rekomen, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Jadi setiap ada update mengenai prakerja, kalian langsung dapat notifikasi jam kalian dan jadi yang pertama tahu dari channel ini teman-teman, seperti itu. Oke, jadi sekian dari saya, thank you banget. Maaf kalau salah kata, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.